Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Dwi Kartika Sari, NIM 079. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisis Korespondensi Preferensi Konsumen Terhadap Warung Sebelah. Yang pertama yaitu latar belakang. Makanan menjadi salah satu bagian dari kebudayaan yang mencirikan identitas suatu bangsa atau suatu daerah yang diciptakan oleh kelompok manusia di daerahnya. Berdasarkan hal tersebut, maka makanan itu sendiri dapat disebut sebagai makanan tradisional karena diciptakan di suatu daerah tertentu, salah satunya yaitu di daerah Kamal. Popularitas seblak semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan anak muda saat ini. Makanan ini memiliki variasi rasa yang membuat konsumen menarik untuk membelinya. Seblak dapat disajikan dengan berbagai bahan seperti kerupuk, sayuran, telur, dan topping lain-lain, serta memiliki berbagai macam rasa mulai dari pedas, manis, hingga asin. Yang kedua yaitu rumusan, tujuan, dan manfaat. Yang pertama, rumusan bagaimana hubungan antara berbagai atribut seblak dengan preferensi konsumen. Yang kedua, tujuan mengelompokkan konsumen berdasarkan preferensi mereka terhadap seblak. Yang ketiga yaitu manfaat. Manfaat dengan memahami preferensi konsumen, produsen dapat menyajikan produk yang lebih sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen sehingga dapat meningkatkan tingkat keputusan konsumen. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Menurut Magic dan Sumerta Jaya 2011, metode korespondensi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara dua atau lebih perubahan kualitatif, yaitu dengan teknik multivariat secara grafik yang digunakan untuk eksplorasi data dari sebuah tabel kontingensi. Metode korespondensi ini memproyeksikan baris-baris dan kolom-kolom dari matriks data sebagai titik-titik ke dalam sebuah grafik berdimensi rendah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis korespondensi. Analisis korespondensi ini suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara dua atau lebih perubahan kualitatif. Dalam penelitian ini, variabel kategorikal yang digunakan adalah preferensi terhadap seblak dan faktor yang mempengaruhi preferensi, misalnya harga, variasi, menu, dan rasa. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa. Kuesioner survei berisi pertanyaan terkait preferensi tempat seblak dan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan SPSS. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Sini saya mendapat 30 responden dengan presentase laki-laki 43,3% dan perempuan 56,7%. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Korespondensi tabel. Seblak ngokes cenderung banyak yang dipilih sebagian besar konsumen karena harganya murah, kemudahan untuk memilih tempat, menunjukkan bahwa tempat tersebut merupakan pilihan yang banyak bagi responden. Selanjutnya yaitu raw profile, volume profile. Rasa terdapat nilai tertinggi pada seblak ngokes sebanyak 0,345, menunjukkan bahwa rasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tempat seblak. Nilai berkurang pada seblak gacor 0,91 dan seblak bumuhi sebanyak 0,127, yang menunjukkan bahwa rasa lebih penting pada seblak ngokes. Selanjutnya yaitu tabel di atas menunjukkan bahwa dimension yang pertama dari analisis memiliki nilai singular sebesar 0,0291 yang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap data yang dianalisis. Inertia sebesar 0,085 mencerminkan seberapa banyak variasi dalam data dapat dijelaskan oleh dimensi ini. Dengan nilai yang cukup besar menunjukkan pengaruhnya. Selanjutnya yaitu hasil penelitian overview raw points dan overview column point. Yang pertama yaitu harga inertia sebanyak 0,383, kontribusi 0,055, nilai untuk dimension 1 adalah 0,971, yang menunjukkan bahwa harga memiliki pengaruh besar dalam dimensi pertama. Yang kedua yaitu rasa, dengan inertia 0,467
dan kontribusi sebanyak 0,444. Rasa memiliki nilai yang tinggi pada dimension 1 dan 2, yang berarti rasa adalah atribut yang paling signifikan dan penting dalam keputusan pembelian seblak. Yang ketiga, dalam overview column point, seblak kokus memiliki nilai massa tertinggi sebanyak 0,258 dan kontribusi inertia yang signifikan sebanyak 0,62, menunjukkan bahwa seblak ini sangat dipengaruhi oleh atribut seperti harga, rasa, dan variasi. Selanjutnya yaitu dimensi 1 sumbu horizontal dan dimensi 2 sumbu vertikal menunjukkan dua komponen utama yang menjelaskan variasi data. Yang pertama yaitu seblak gacor berada dekat dengan atribut varian menu, menunjukkan bahwa seblak gacor mungkin dianggap menonjol dalam variasi menu. Yang kedua yaitu seblak bumuhi, dekat dengan atribut kebersihan, yang bisa berarti jenis seblak ini dikenal dengan kebersihannya. Selanjutnya yaitu seblak tiga bersaudara yang lebih dekat dengan atribut rasa, yang mengindikasikan bahwa rasa adalah atribut utama untuk jenis ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa atribut-atribut seperti harga, varian menu, pelayanan, dan kebersihan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan di tempat seblak di daerah Kamal. Atribut rasa dan variasi menu menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan, sedangkan hubungan antara atribut-atribut tersebut dan kepuasan pelanggan menunjukkan adanya korelasi yang kuat. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang diajukan dapat dijawab. Atribut yang paling berpengaruh adalah rasa dan variasi menu yang berkontribusi besar terhadap kepuasan pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.